Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus membaca doa sebelum belajar. Setelah itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, kita masuk di tema 7, subtema 1, materi ilmu pengetahuan alam. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Yang pertama, kita ke pembelajaran 1 tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Nah, sekarang kita bahas sifatnya ya. Sifat-sifat dari ketiga wujud benda. Yang pertama nih, jenis bendanya padat. Nah, ciri-cirinya memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Yang kedua, jarak zat penyusunnya sangat rapat karena padat. Yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya atau antar partikelnya sangat kuat. Dan yang keempat, partikel-partikel zat tidak dapat bergerak bebas karena dia padat, jadi tidak dapat bergerak bebas. Nah, sekarang kita ke contoh. Yang pertama, contohnya buku. Buku apa aja, mau buku tulis, buku gambar, buku catatan, buku paket, semuanya. Yang penting dia buku. Lanjut, pensil. Ini merupakan alat tulis kita untuk belajar ya. Dan pulpen. Selanjutnya ada penghapus. Nah, ini alat yang kita pakai yang ada di rumah kita. Kursi dan meja. Gelasnya boleh cangkir, yang kaca juga sama-sama bentuknya, sama-sama wujudnya padat. Piring plastik, piring kaca juga wujudnya padat. Dan ini sendok juga ya, sendok aluminium, sendok kaca, sendok plastik juga. Kalau untuk perabotan TV, jam dinding, mau jam tangan, jam dinding, jam beker, yang penting dia padat, wujudnya padat. Nah, kalau makanan dia es batu ya, es batunya itu wujudnya padat. Dan coklat batangan itu wujudnya padat. Lanjut kita ke jenis benda yang cair. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya atau sesuai bentuk tempatnya. Yang kedua, memiliki volume tetap. Walaupun dia berpindah, dia tetap walaupun dia berubah sesuai bentuk wadahnya, volumenya tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Air kan bisa meresap misalnya ke kain, ke dinding, ke tanah. Nah, yang keenam, partikel-partikel zat dapat bergerak bebas namun terbatas. Terbatas itu maksudnya hanya di sekitaran wadahnya saja. Dan terakhir, tidak dapat dipegang namun dapat disentuh. Seperti air tidak dapat dipegang namun dapat disentuh. Contohnya, nah ini salah satu contoh minyak yang berada di beberapa wadah, beberapa tempat. Dia mengikuti postur atau bentuk wadahnya. Dia tidak bisa lurus saja, walaupun tempatnya itu misalnya bulat, dia lurus nggak bisa. Dia harus mengikuti bentuknya karena dia cairan. Berbeda dengan wujud benda padat atau bahan yang padat.
Contoh keduanya ada air. Nah, yang ini air es batu yang mengalir ya, maksudnya air dari es batunya, bukan es batunya, air dari es batunya. Es batu yang mencair maksudnya contohnya. Selanjutnya ada sirup. Yang ini susu. Selanjutnya ada saus. Ada madu. Ada coklat cair maksudnya. Dan yang ini kecap. Mau kecap asin, kecap manis sama saja ya. Yang penting dia wujudnya cair. Selanjutnya kita ke jenis benda gas. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang kedua, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, bentuk sesuai wadah. Yang kelima, zat penyusunnya sangat berjauhan. Yang keenam, tidak dapat dipegang namun dapat dirasakan. Jadi gas itu tidak dapat dipegang namun dapat dirasakan. Contohnya apa, Miss? Kita bahas contohnya. Nah, ini adalah udara dalam balon. Jadi dia itu mengikuti bentuknya, bentuk balonnya. Dia mengikuti bentuk balonnya dan dia menekan ke segala arah. Menekan ke segala arah, maksudnya ke segala tempat yang di dalam balon itu. Jadi seberapa pun kita tiup, dia harus mengikuti tempat wadahnya. Asap pabrik yaitu dia karbon dioksida. Asap pabrik ini kan tidak dapat kita pegang tapi dapat kita rasakan. Awan juga, awan tidak dapat kita pegang tapi bisa kita lihat gitu, cuma tidak dapat kita pegang. Selanjutnya ini pewangi atau semprotan. Semprotannya itu ya bukan botol kalengnya itu atau botol plastiknya, tapi asap atau wangian yang keluar dari semprotannya itu. Misalnya key spray, wanginya itu gitu. Wanginya itu yang merupakan contoh gasnya, bukan air yang di dalam si key spray-nya. Nah, ini gas yang di dalamnya ya, bukan tabungnya. Uap airnya bukan airnya, uapnya. Saat kita memasak tuh kan keluar uap-uap asap-asapnya. Tapi bukan ininya ya, bukan air yang mendidih ya. Uap air berbeda dengan air yang mendidih. Selanjutnya aroma masakan. Aroma masakan bukan masakannya. Jadi kita bisa cium aromanya. Aromanya itu termasuk dalam wujud gas. Dan yang ini terakhir oksigen. Oksigennya bukan tabungnya ya atau rodanya. Kalau tabungnya itu dia wujud benda padat, rodanya juga wujud benda padat. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2 tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya ini sudah pernah kita pelajari di tema 6 tentang perubahan wujud benda. Sekarang kita ulangi lagi. Ada 3 macam wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor atau panas. Nah, semalam ini di tema 6 sudah ada Miss berikan diagram tentang perubahan wujud benda keenamnya, dan ada juga tanda dia memerlukan kalor atau melepas kalor. Tapi di sini Miss nggak masukin lagi ya. Kalian lihat, silahkan ulang di tema 6 aja. Jadi perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Nah, terhadap beberapa peristiwa perubahan wujud benda. Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, perubahan wujud benda dengan cara membeku. Sebelumnya juga sudah pernah ya kita pelajari membeku itu apa. Kita ulangi lagi, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan mengeras. Nah, seperti ini contohnya. Air kita masukkan ke dalam mangkok atau ke dalam gelas, kita masukin ke freezer yang paling atas itu, lalu kita diamkan beberapa jam, dia akan mengeras menjadi batu. Nah, seperti ini juga es batu yang ada di dalam kulkas. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya, es krim yang didiamkan di ruangan terbuka akan meleleh. Nah, seperti ini ya gambarnya. Bagi yang sering minum es krim pasti udah tahu maksudnya seperti apa. Selanjutnya, es batu yang berada di luar kulkas akan mencair. Ini tadi Miss bilang benda cairnya.
Selanjutnya lilin yang dinyalakan akan mencair karena dia memerlukan kalor untuk mencair. Jadi memerlukan panas. Karena dipanaskan jadi dia mencair. Selanjutnya mentega atau butter yang dipanaskan akan meleleh. Yang ketiga menguap, yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi uap. Nah, jadi ini proses pemanasan air yang mengeluarkan uap. Selanjutnya kita ke Ayo Berlatih halaman 91 dan 92. Yang soal pertama, tuliskan bentuk perubahan wujud benda peristiwa berikut. A. Lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan meleleh. Ini termasuk peristiwa apa? Membeku, mencair, atau menguap? Jawabannya mencair. Yang B. Mentega dipanaskan di atas wajan panas, lalu mentega tersebut berubah wujud menjadi cair. Jawabannya proses mencair. Yang C. Baju yang basah lama-kelamaan mengering saat dijemur di bawah sinar matahari. Jawabannya prosesnya yaitu menguap. Dan yang ke D, cairan agar-agar berubah menjadi kenyal setelah diletakkan di dalam kulkas atau freezer. Jawabannya membeku. Oke, anak-anak Miss, jadi di halaman 91 dan 92 ini Miss kita bahas yang nomor satunya aja ya, biar gak makan waktu lama. Next ke pelajaran selanjutnya. Ke pembelajaran 5 masih tentang perubahan wujud benda. Selain ketiga perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap tadi, terdapat 3 perubahan wujud benda lainnya. Yang pertama, mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, bulir-bulir air di sekitaran gelas yang berisi air dingin. Jadi kalau kalian minum air dingin dalam gelas, pasti di luar gelas itu terdapat bulir-bulir air. Nah, itulah yang disebut dengan proses mengembun. Selanjutnya, embun di pagi hari yang berubah menjadi bulir-bulir air yang menempel di permukaan daun. Yang kedua, menyublim, yaitu adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya, kamper yang lama-kelamaan habis dan tercium baunya. Kamper ini maksudnya kapur barus ya, Nak ya. Kapur barus. Nah, selanjutnya ada pewangi ruangan yang diletakkan dalam lemari akan mengeluarkan gas dan bau. Dan juga yang terakhir ada es kering atau es batu. Tapi beda ya, es kering dengan es batu yang dalam kulkas biasa itu beda. Ada namanya es kering, dia itu kering banget. Kita kalau pegang kulit kita kering, megang es kering itu dia akan lengket. Tapi kalau kulit kita basah, megang dia nggak akan lengket. Ini es kering yang mengeluarkan uap gas. Terlihat ya uap gasnya pada gambar. Yang ketiga, mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya, peristiwa berubahnya uap air menjadi butir-butir salju. Jadi salju itu berasal dari uap air, bukan dari air. Berasal dari uap air. Yang kedua, ada peristiwa uap air laut menjadi kristal-kristal garam. Silakan dibaca nih cerita singkatnya. Miss kutip dari internet. Petani membuat petak-petak tambak di pinggir pantai. Tambak dibuat diisi air laut. Setelah air laut menguap air lautnya akan menjadi kristal-kristal garam. Setelah sekitar 7 bulan atau setelah selesai musim kemarau, maka garam dipanen. Garam setelah dipanen selanjutnya dijual ke pabrik. Di pabrik baru diproses ditambah iodium. Jadi di pabrik ditambah lagi iodiumnya. Jadi peristiwa bukan garamnya ya, Nak, bukan garamnya yang termaksud mengkristal prosesnya, tapi proses uap air laut menjadi kristal-kristal garam itulah yang disebut mengkristal. Oke anak-anak Miss, semoga video Miss ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerti materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.